Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih Hamtia TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Setio Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000. SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastaji'u bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim yamahun. Para pendengar radio MTFM, Persada FM dan juga beberapa radio yang ikut menyiarkan Fajar Hidayah pada pagi hari dan terutama para pemirsa TV yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah di mana pada pagi hari ini kita dibangunkan, diberi kesempatan, diberi kelonggaran, diberi waktu untuk memperbaiki diri, untuk bisa mengaruhi kehidupan ini, untuk bisa nanti pada saat menghadap Allah tetap sebagai orang yang berserah diri. Kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan banyak hal. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, kita tetap sebagai orang yang beriman. Pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang penyakit spiritual, utamanya tentang kemunafikan. Ya. Sudah beberapa hal yang saya sampaikan. Pada pagi hari ini sifat munafik yang berikutnya, yang ke-8 adalah orang munafik itu terombang-ambing dalam kesesatan. Ya. Mudabdabina baina dzalik, jadi mudabdab artinya ragu-ragu atau kebingungan ya, terutama dalam hal terombang-ambing dalam perasaannya, pikirannya, keyakinannya. Allah akan mengolok-olok mereka dan mereka pun dibiarkan Allah terombang-ambing dalam kesesatan mereka ya. Tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah surah Al-15 itu Allahu yahtazi'u bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim yama'un. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan memberikan mereka terambang-ambing dalam kesesatan. Di ayat yang lain sifat mereka, keyakinan mereka mudabdabina baina dzalik la ilaha illahu wa la ilaha uli wa man yudillillahu falan tajidalahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu ya. Keyakinan mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang iman atau yang kafir, setengah iman setengah kafir ya. Mereka tidak masuk dalam golongan orang yang beriman, tetapi juga tidak masuk dalam golongan yang kafir tulen, tetapi setengah-setengah. Nah, orang kafir itu tulen itu berarti tidak percaya pada Allah, pada hari akhir, pada malaikat, pada ya, terutama ya istilahnya yang gaib itu. Tapi orang munafik itu setengah-setengah ya, setengah percaya, setengah tidak ya, atau juga pengamalannya sebagaimana orang yang beriman, orang yang Islam, tetapi keyakinannya tidak mantap dalam itu. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk baginya. Jadi hidayah itu terserah Allah, tergantung Allah. Manusia tidak ada yang bisa memberi hidayah. Ustadz tidak bisa, kiai tidak bisa, Nabi pun Rasulullah tidak bisa.
kita tentang hidayah, tentang mendapatkan petunjuk dari Allah, itu terserah Allah. Kalau hatinya bagus, hatinya bersih, hatinya kholis, hatinya bening, maka mudah keyakinan itu masuk. Tetapi kalau hatinya kotor, hatinya jelek, maka sulit keyakinan itu masuk, sehingga yang kadang-kadang masuk adalah setengah-setengah. Maka orang munafik itu sifatnya bisa dilihat dari pada saat mereka ya dalam kehidupan sehari-hari itu kelihatannya zahirnya seperti orang yang beriman, tetapi keyakinannya sebenarnya tidak sama dengan orang yang beriman. Di ayat yang lain surat Hadid ayat 14 diterangkan, artinya orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Nah ini orang-orang munafik tadi mengatakan, dulu kan kita sama-sama ya, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama fisabilillah itu. Orang mukmin menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Jadi penyebabnya keyakinan yang ragu-ragu tadi itu karena pengaruh setan ya. Jadi dulu memang dalam perjuangan sama ya. Mungkin dalam melaksanakan kehidupan yang ngaji, ya sholat, ya puasa, ya haji itu. Tetapi oleh setan dipengaruhi dengan angan-angan kosong ya. Jadi harapannya bukan mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi diberi pandangan yang istilahnya abu-abu lah oleh setan itu ya. Misalnya tentang mestinya kita itu yakin itu ya istilahnya mencari harta itu harus secara halal 100% itu. Tapi oleh setan dipengaruhi ya, yang namanya judi itu halal, setengah halal, itu namanya bekerja, namanya mencari rizki itu. Jadi bolehkan gitu. Yang namanya minuman keras itu boleh karena membuat kita segar, membuat kita sehat, membuat kita hangat itu. Yang namanya perselingkuhan itu bagus karena itu menyenangkan itu. Jadi dipengaruhi oleh angan-angan kosong yang disebabkan oleh setan, maka dia ragu-ragu terhadap keyakinan yang harusnya mantap. Harusnya kalau kita belajar dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran mestinya diyakini 100% ya. Yang namanya halal haram itu jelas, yang namanya baik dan buruk itu jelas, yang namanya hak dan batil itu jelas, sehingga jangan sampai kita terpengaruh oleh setan sehingga ragu-ragu terhadap keyakinan yang benar. Setan menjanjikan mereka dengan membangkitkan angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan pada mereka selain tipuan belaka. Surat An-Nisa ayat 120. Jadi setan itu kalau istilahnya diikuti, mereka akan mempengaruhi keyakinan kita, menjadikan kita ragu-ragu, menjadikan kita setengah-tengah. Tapi kalau kita mengikuti Allah dan Rasul, selalu dekat pada Allah dan Rasul, selalu ya istilahnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka setan tidak akan terpengaruh, tidak bisa mempengaruhi kita. Maka jangan sampai kita itu menjadikan setan sebagai teman ya. Jangan sampai kita itu dipengaruhi setan dengan angan-angan yang kosong ya. Angan-angan yang kosong itu contohnya misalnya orang angan-angan punya harta yang banyak dengan cara korupsi, angan-angan yang banyak supaya dengan menipu, angan-angan yang banyak dengan berjudi, itu kan angan kosong ya. Mencari kehidupan dengan angan kosong dari setan akhirnya akan terjerembab pada kehidupan yang jelek gitu. Kemudian juga misalnya makanan yang menyehatkan itu barang haram, itu membuat sehat, begini begitu, keyakinan yang salah seperti itu harus dibuang gitu. Kemudian juga ya banyak ya yang oleh gara-gara setan dengan dijanjikan dengan angan yang kosong menjadikan kita terpengaruh, yang menjadikan kita tergelincir dalam ya kehidupan yang jelek. Bahkan di antara kita itu kadang-kadang
dalam beribadah bukan mencari tuntunan, bukan mencari contohnya Allah dan Rasulnya bagaimana kita meniru. Tetapi mengharapkan pahala begini begitu, banyak begini begitu, tanpa ada dasar, tanpa ada tuntunan. Ya itulah juga pengaruh setan ya. Setan mempengaruhi kita dalam hal keyakinan kita terhadap peribadatan ya. Kita berharap mendapat pahala yang banyak dengan segala macam ritual begini begitu, tetapi sebenarnya tidak ada dasar dari Al-Quran, tidak ada dasar dari As-Sunnah itu. Maka saya menganut seperti orang yang mengharapkan pahala yang besar, padahal pahala itu dari Allah. Jadi bukan karena anganan kita. Pahala itu akan diperoleh dari Allah kalau kita mengikuti tuntunan yang benar, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu baru dapat pahala, bukan anganan kita. Maka di surat An-Nisa ayat 123 itu pahala dari sisi Allah bukan menurut angan-anganmu yang kosong, dan juga tidak menurut angan-angan ahli kitab ya. Kita mengerti contoh-contoh perilaku peribadatan ahli kitab, mengharap dapat pahala, sama sekali tidak ya. Mengikuti apa yang mereka laksanakan sama sekali tidak dapat pahala. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan tidak akan mendapat pelindung dan tidak pula mendapat penolong baginya selain Allah. Jadi kalau kita itu beramal jelek memang akan mendapat balasan dari Allah. Tapi amal baik belum tentu mendapat pahala dari Allah kalau tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau mau cari pahala ya harus ikuti perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran apa ya. Misalnya perintah sholat itu jelas meyakinkan ya. Tapi kalau perintah beribadah kepada danyangan, perintah beribadah kepada laut, kepada gunung, itu nggak ada dalam Al-Quran. Contohnya Nabi juga tidak ada. Datang kepada pohon besar itu, atau datang kepada gunung, kepada laut, itu tidak ada itu. Sehingga kalau dia ya istilahnya bersedekah atau mengeluarkan harta untuk ya segala macam peribadatan tadi, itu angan-angan kosong itu. Orang-orang yang beriman itu keyakinannya mantap, tidak ragu-ragu ya. Jadi jangan sampai kita itu dalam keyakinan ada keraguan. Karena di dalam surat Hujurat ayat 15 itu dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi orang yang beriman adalah hanya Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ragu-ragu ya. Jadi keyakinannya mantap, tidak setengah-tengah, tidak ragu-ragu. Dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang shodikin ya, orang yang benar imannya. Jadi yang benar imannya itu orang yang yakin, orang yang mantap, orang yang bukan ragu-ragu, setengah-setengah ya. Diberi pelajaran tentang pelajaran fisabilillah, berjuang di jalan Allah masih apa mungkin, apa dapat dari. Maka kalau kita berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, dengan yakin, mantap, mengikuti apa yang perintahkan Allah dan Rasulnya, itulah orang yang beriman yang sotik, yang sebenarnya. Sebaliknya kalau orang itu ragu-ragu dalam imannya, itu namanya imannya kadzib ya, imannya bohong, imannya setengah-setengah, imannya tidak mantap itu. Maka orang yang mukmin, orang yang betul-betul shadiq itu adalah orang yang tidak ragu-ragu terhadap perjuangan, tidak ragu-ragu terhadap keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya, terutama terhadap rukun iman itu. Di ayat yang lain, baik orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, yaitu munafik. Mereka mengatakan kepada saudara mereka dalam perjalanan di muka bumi itu, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Nah ini
dalam perjuangan kadang-kadang ada risiko ya. Apalagi zaman Nabi itu namanya perang, itu biasa. Dari orang perang itu kan ada yang meninggal, ada yang tidak meninggal. Tuh. Lah orang munafik itu dalam kegiatan fisabilillah itu ragu-ragu. Kalau ada orang fisabilillah misalnya kecelakaan, orang fisabilillah misalnya meninggal di tengah jalan, itu mengatakan mereka itu kalau bersama-sama kita tentu mereka tidak mati. Mereka itu kalau tidak pergi fisabilillah tentu tidak mati. Padahal sebenarnya mati itu urusan Allah ya. Baik di rumah maupun di perjalanan maupun di fisabilillah itu urusan Allah. Kalau kita fisabilillah mati syahid, mati di jalan yang baik. Kalau kita di rumah, kalau kita tidur di atas kasur, apalagi kalau kita sedang maksiat, matinya mati su'ul khatimah. Tapi kalau di jalan Allah enteng, harusnya longgar. Jadi jangan sampai orang yang ya katalah fisabilillah kemudian meninggal itu dikatakan lah dia mati sia-sia, rugi. Itulah orang munafik, tidak yakin bahwa dalam perjalanan fisabilillah tadi ada risiko mati itu. Jadi mereka mengatakan kalau mereka bersama kita tentu tidak mati. Akibat dari perkataan atau keyakinan mereka itu yang demikian Allah menumbuhkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Ini keyakinan kita itu harus bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Kalau kita apa yang mereka yakini tadi, kalau mereka tidak pergi berperang, tidak pergi fisabilillah tentu tidak akan mati. Tidak, karena Allah yang menentukan kehidupan dan kematian. Sehingga kalau kita di rumah pun bisa mati, di jalan pun bisa mati. Jadi kalau kita sedang fisabilillah mati, itulah mati syahid. Sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang kamu kumpulkan. Jadi diyakinkan oleh Allah bahwa orang yang mati fisabilillah atau gugur di jalan Allah itu mendapat ampunan dari Allah dan rahmatnya. Padahal kalau kita masuk surga itu tergantung rahmat Allah. Kita masuk surga tergantung ampunan Allah. Jadi kalau kita fisabilillah kemudian mati, akan mendapat ampunan Allah dan rahmat dari Allah. Sehingga dimasukkan ke dalam surga. Ini keyakinan orang mukmin. Sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah Allah sajalah akan dikumpulkan. Jadi orang yang mati fisabilillah meyakini itu kembali kepada Allah dalam hal husnul khotimah, kehidupan yang baik ya. Dan kadang-kadang di antara kita fisabilillah itu kadang-kadang ada istilahnya apa ya? Ada yang kurang enak lah, atau mungkin kena pukulan atau kena itu mereka itu ya kok kita itu apa ya kalah, kok kita itu tidak dibantu oleh Allah. Itu orang munafik itu. Jadi mereka itu apabila mendapat musibah itu ya tadi dari mana datanya musibah ini? Padahal musibah itu mungkin datanya dari diri kita itu. Di dalam ayat yang panjang ya di surat Ali Imran mulai dari 165. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali kepada musuh-musuh, lalu kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini ya? Pada saat itu umat Islam sedang ya agak kurang baik pada saat perang Uhud ya. Gara-gara tidak taat pada pimpinan tadi. Itu hampir saja kekalahan itu. Padahal penyebab dari kekalahan itu adalah kesalahan dirimu sendiri ya, karena tidak taat pada pimpinan akhirnya itu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya 2 pasukan atau perang Badar, itu seizin Allah agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman dan juga Allah mengetahui orang-orang munafik ya. Jadi pada saat perang Uhud sudah timbul ada orang-orang munafik ya yang mengganggu itu. Maka mereka mengatakan,
marilah berperang di jalan Allah, diajak mereka berperang, itu mereka tentu kami akan mengikuti. Tetapi ternyata setelah terjadi peperangan betul, mereka tidak mengikutinya, itu jadi lari dari itu. Mereka mengatakan apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya, ya. Jadi apa yang dikeluarkan tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Orang yang mengatakan kepada saudara mereka yang tidak turut berperang, sekiranya kami mengikuti mereka, mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh, ya. Hari ini orang munafik tadi, gara-gara pada saat perang Uhud itu banyak orang yang mati, orang-orang mengatakan kalau mereka tidak berperang, kalau mereka ikut saya, tentu tidak mati, ya. Betul, orang munafik tidak mati, tetapi nanti matinya mati su'ul khotimah. Tapi bagi mereka yang perang Uhud kemudian mati, itu mati fisabilillah, ya. Husnul khotimah itu. Bahkan pelajaran dari Rasulullah, kalau orang itu diajak fisabilillah, ya apa ya, lengkot nggak senang, itulah orang munafik, ya. Di surat Taubah ayat 45, sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu karena mereka bimbang dalam keraguan. Jadi untuk kegiatan fisabilillah itu nggak seneng, nggak mau, ya. Untuk ngaji, untuk ya mungkin donor darah, untuk ikut SAR, untuk satgas, ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk fisabilillah itu, ya dia tidak yakin adanya pahala, tidak yakin adanya itu, ragu-ragu. Maka disebabkan karena ragu-ragu itu akhirnya ya menjadikan mereka munafik, ya, bukan orang mukmin. Dan memang sebenarnya kita itu harusnya dalam hal pelajaran dari Allah itu yakin, 100%. Al-haqqu min rabbika fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kebenaran dari Tuhanmu, maka itu janganlah kamu sekali termasuk orang yang ragu-ragu. Ingatlah, orang munafik itu berpenyakit dalam hatinya, mengatakan bahwa Allah dan Rasul tidak menjanjikan kepada kami selain tipu daya. Jadi ya tidak punya keyakinan terhadap tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengikuti Allah dan Rasul akan mendapat keselamatan, tidak yakin. Maka di dalam hadis Rasulullah memberikan perumpamaan. Perumpamaan orang munafik seperti kambing yang bingung antara dua kelompok, ya. Kadang dia bergabung ke sana, kadang dia bergabung ke sini. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi orang digambarkan seperti satu kambing. Juga dalam kehidupan manusia di dunia, ya kadang-kadang ikut sana, kadang-kadang ikut sini. Itu pengetahuan mereka tentang akhirat itu tidak sampai kepada mereka, karena mereka ragu-ragu tentang akhirat. Lebih-lebih mereka buta daripadanya. Jadi tidak yakin terhadap akhirat, sehingga tidak tahu tentang akhirat, maka dia tidak yakin. Maka Allah malaikat menyembuhkan diri di muka bumi, diberi kesesatan, ya. Kalau melihat jalan-jalan yang baik malah tidak diikuti, kalau jalan-jalan yang jelek malah diikuti, itulah orang yang tersesat. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa sifat orang munafik itu dalam keraguan, tidak yakin terhadap tuntunan Allah dan Rasul, tidak yakin terhadap fisabilillah, sehingga mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, itu. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilahkan kesempatan pertama di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Adi di Palembang. Silakan Pak Adi, Palembang. Assalamualaikum Mas Ran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Adi. Ini Pak Ustadz, ada orang bilang dengan lantang. Katanya gini Pak Ustadz, orang belum pernah mati kok bisa menciptakan di alam kubur. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini termasuk mengolok-olok agama Allah? Apa memang orang ini benar-benar orang kafir, Pak Ustaz? Bisa diulangi sekali lagi, Pak Adi? Lantang apa? Yang dulu. Pak Adi? Gimana? Orang yang belum pernah mati kok bisa? Bisa menciptakan alam kubur. Menciptakan. Menceritakan alam kubur. Menceritakan. Ya. Orang belum pernah mati Kok bisa menceritakan alam menceritakan, kubur. ya. Iya. Nggih, matur nuwun. Ya menceritakan. Ya, matur Ya. nuwun. Sudah. Ya. Jadi semua yang gaib, semua yang akan terjadi, semua yang akan kita laksanakan itu nanti setelah kita mati, itu memang kita tidak tahu, ya. Semua manusia tidak ada yang tahu. Nah, oleh Allah diberi pelajaran, ya. Dari sejak nabi-nabi sebelumnya itu keyakinan tentang adanya hari akhir, tentang adanya malaikat, tentang adanya hidup sesudah mati, itu semuanya diberi pelajaran, ya. Nah, terserah manusia mau yakin apa tidak, mau percaya apa tidak, itu dengan perintah firman-firman Allah tadi, atau juga dalam, kalau kita sebagai orang Islam itu dari sunnah-sunnah nabinya, pelajaran dari Rasulullah, itu tentang yakin apa tidak. Karena memang semua di antara kita itu belum pernah melihat kehidupan sudah mati. Kemudian kalau kita, ya istilahnya apa ya, tidak percaya akan ada kehidupan sudah mati itu, dulu kita itu tidak ada. Dulu itu kita benda mati. Dulu belum ada. Nah, kemudian Allah menciptakan kita, ya, menciptakan manusia, kemudian dari bayi, kemudian dari biasa, dari mati, itu kemudian mati. Nah, setelah mati diberitakan Allah bahwa nanti setelah mati akan dihidupkan kembali. Itu. Lah dulu tidak ada menjadi ada mudah, apalagi kalau Allah menghidupkan yang sudah ada menjadi ada, itu tentu lebih mudah. Itu. Kita itu dulu tidak ada sama sekali. Bernapati aja belum jadi hidup tadi. Kemudian besok diberitakan oleh Allah bahwa nanti sesudah mati itu akan ada kehidupan, ya. Nah, di dalam kubur ada siksa kubur, nikmat kubur, oleh Rasulullah diberi pelajaran, ya. Ada di antara kita di dalam kubur itu ada yang mendapatkan kenikmatan, pelajaran dari Rasulullah. Kemudian ada yang mendapatkan siksaan di dalam kubur. Itu lama di dalam kubur itu, tidak hanya 1-2 tahun, 100 tahun, ya. Kalau hidup kita di dunia paling banter 100 tahun. Tapi kalau dalam kubur bertahun-tahun, ya. Sekarang ini yang nama Fir'aun itu sudah lebih dari 6.000 tahun, ya, di dalam kubur. Ya, Rasulullah sendiri sudah 2.000 tahunan, sudah 1.500 tahunan. Ya, mesti beda, ya. Tadi antara Fir'aun yang di dalam kubur disiksa misalnya, atau Rasulullah dalam kubur merasakan kenikmatan, itu Rasulullah hidupnya selama di dunia hanya 63 tahun. Tetapi di dalam kubur sudah 1.500-an tahun mendapat nikmat kubur. Itu baru dalam kubur dan masih lama lagi di dalam kubur. Nah, nanti setelah selesai dunia ini, namanya hari kiamat, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Semua pengetahuan itu diberikan Allah lewat nabi-nabi, para rasul, ya. Dari sejak zaman Nabi Adam, nabi-nabi semuanya memang yang masuk buku kitab yang mulai kitab mungkin mulai dari Nabi Musa, ya. Nabi Musa ada kitab Taurat, Nabi Daud ada kitab Zabur, Nabi Isa ada kitab Injil, itu yang kitab. Tapi kalau lembaran-lembaran, ya, dari para nabi itu mendapat pelajaran dari Allah lewat lembaran-lembaran itu. Kemudian semuanya tadi pelajaran dari Allah itu disempurnakan
pada saat Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah menjadi Rasul, kemudian disempurnakan agamanya, ya. Dilengkapi dengan segala macam syariat, ya. Kalau zaman awal-awal dulu yang terutama keyakinan, ya. Keyakinan adanya Allah, keyakinan adanya hari akhir, ya, keyakinan adanya malaikat, itu pelajaran-pelajaran. Nah, manusia ada yang percaya, ada yang tidak, ya, itu terserah. Nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban dari keyakinan kita. Ya, itu aja. Ya. Kita beralih di pertanyaan WA, Ustaz, ya. Ya. Dari saudara kita yang ada di Semarang, apakah setiap rumah itu ada penghuni setan atau jinnya, Ustaz? Biasanya tuh tinggal di tempat kamar mandi dan tempat-tempat ruangan yang kosong, Ustaz. Ya, nggak tahu tuh. Dapat pelajaran dari mana, dapat ilmu dari mana. Kalau di rumah-rumah gitu ada penghuni-penghuni ya mungkin di tempat-tempat kosong atau di kamar mandi atau saya tidak tahu. Ya, yang namanya jin itu kan yang tidak terlihat, ya. Nah, di antara jin itu ada yang menjadi setan. Setan itu karena mempengaruhi atau menghasung manusia dari perbuatan baik menjadi perbuatan jelek. Ya, itu banyak, ya, setan itu bentuknya banyak, ya. Ada bentuknya gambar, ada bentuknya suara, ada bentuknya manusia, itulah setan. Tuh, jadi kalau dikatakan tadi di rumah-rumah ada penghuni yang tidak terlihat atau mungkin di kamar mandi atau saya tidak tahu tuh. Ya. Ya. Masih di WA, apa benar ada tuntunan sholat syuruk dari Rasulullah, Ustaz? Ya, kalau ada tuntunannya, jam berapa? Kalau kita sudah sholat syuruk, apakah kita sholat duha lagi, Ustaz? Ya, memang ada hadisnya, ya. Walaupun ada perbedaan pendapat atau pertentangan, memang ada hadisnya bahwa bagi mereka yang setelah sholat subuh, zikir sampai terbit matahari, ya. Setelah terbit matahari, sesudah terbit, ya, bukan sebelum terbit, sesudah terbit, itulah boleh sholat syuruk. Nah, orang mengatakan yang namanya syuruk itu seperti sholat duha awal, ya. Memang duha itu biasanya kan sepenggalah, ya, atau bahkan sudah mataharinya yang kebanyakan sebelah. Tapi bisa awal, bisa akhir, ya. Jam 11 pun boleh sholat duha, jam 10 boleh, tapi agak akhir. Nah, syuruk tadi awal duha. Sehingga ada yang melaksanakan itu boleh-boleh saja karena itu masuk, ya, waktu duha. Sudah terbit matahari, bukan belum terbit, tapi sudah terbit, berarti bisa waktu duha. Lah mau duha lagi boleh gak? Lah kalau mau duha itu biasanya ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, boleh dengan 8 rakaat. Berarti boleh saja nambah lagi 2, nambah lagi 4, nambah lagi 6, masih bisa boleh. Ya. Kembali di line telepon kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana, Bapak? Bapak Mustafa dari Agus Selatan. Silakan, Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Pak Mustafa. Semoga Ustaz Budi berserta Mas Tommy selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon tausiah Pak Ustaz dalam surat Al-Baqarah ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu ataupun membunuh orang dan mengusir dirimu ataupun saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Yang dikatakan kami mengambil janji kamu ini, kamu siapa? Mohon tausiah Pak Ustaz Budi. Atas tausiahnya Pak Ustaz Budi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
kita sebagai orang mukmin, tentu kamu di sini adalah orang mukmin ya. Ketika kamu mengambil janji dengan kamu orang-orang mukmin, kamu tidak akan menumpahkan darahmu, artinya membunuh sesama umat Islam, sesama orang mukmin itu. Jadi membunuh orang. Dan kamu tidak akan mengusir kamu, saudara-saudaramu dari kampung halamanmu. Dua hal tadi. Tidak membunuh dan tidak mengusir itu. Mestinya janji itu kalau dilaksanakan namanya orang mukmin. Tidak mengusir orang mukmin, tidak membunuh orang mukmin, itulah orang mukmin. Tapi kenyataannya ada di antara itu yang ya kalau ada yang ditawan dibantu atau dia tapi juga ada yang membunuh. Jadi kalau orang munafik itu setengah-setengah itu. Coba mereka itu kalau yang bagus ya, antara kamu sesama umat Islam itu tidak membunuh ya, tidak menumpahkan darah, dan juga sesama umat Islam tidak boleh mengusir ya gara-gara beriman kepada Allah itu. Tapi nyatanya ada di antara kita itu sesama muslim itu mengusir ya, ya istilahnya apa ya? Ya tidak bisa bergaul ya. Atau juga bahkan saling perang, saling Allahu Akbar tapi takbir tapi saling membunuh. Padahal itu diingatkan ya, terutama dulu Bani Israel itu tidak boleh. Tuh, nah, umat Islam sebenarnya mestinya begitu. Jadi jangan sampai sesama umat Islam saling membunuh, dan jangan sampai sesama umat Islam itu saling mengusir karena agama ya. Walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda golongan, walaupun kita berbeda mazhab, tetapi kita sesama umat Islam saling toleransi ya. Keyakinan kita berbeda, lana amruna walakum amalukum itu. Jangan sampai sesama umat Islam kok lakum dinukum waliyatin, enggak. Kalau kita sesama umat Islam ya kamu keyakinan apa ya, kamu yakini nanti terserah Allah, nanti di hadapan Allah yang akan menentukan baik dan buruknya. Kalau kita keyakinan begini ya sudah, sesama umat Islam tidak boleh saling membunuh, sesama umat Islam tidak boleh saling mengusir. Jadi kamu di sini adalah umat sesama umat Islam. Ya. Ya. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan kali ini, ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat, silakan Ustaz. Ya, jadi kita pelajari pada hari ini ada tentang kemunafikan ya, terutama orang munafik itu antara lain dia tersesat ya, dengan keyakinannya ya, terutama mudzablab karena ragu-ragu ya, jadi dia tidak yakin terhadap janji-janji Allah, bahkan yang diyakini adalah janji-janji setan, sehingga mereka terombang-ambing ya, karena kebingungannya, kadang ke sana kadang kemari ya, kadang ikut umat Islam sebagai umat Islam, tapi kalau bersama orang kafir ikut orang kafir itu. Kemudian juga dalam kegiatan fisabilillah kadang-kadang ragu-ragu ya, apakah itu ada nilainya, apa itu ada pahalanya, atau bahkan yang paling jelek mereka hanya mengikuti angan-angan kosong ya, termasuk dalam ibadah kadang-kadang ya hanya angan-angan saja. Oh ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian, walaupun tidak ada contohnya, tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Nabi meyakini bahwa itu dapat pahala yang besar. Itu termasuk orang munafik. Jadi kalau kita salah meyakini, artinya sebenarnya tidak ada contoh, tidak ada perintah, tetapi mendapatkan semacam dapat pahala yang besar, padahal itu tidak ada, maka itu keliru jalan itu. Kemudian dalam keyakinan, terutama keyakinan pada janji-janji Allah, itu kadang-kadang kita ragu-ragu ya, apa betul Allah berjanji begini, apa betul Allah berjanji. Yang paling jelek malah janji-janji setan yang diyakini ya. Janji setan nanti akan dapat begini, akan dapat begitu, kadang-kadang yakin, tapi kalau janji Allah malah tidak diyakini. Itulah namanya orang munafik ya. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini Ustaz. Kita nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomila Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.